فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kembali Allah izinkan kita untuk menikmati sisa-sisa umur dan hidup kita ini. Mudah-mudahan hari ini Allah berkahi untuk kita, dan khususnya di waktu pagi ini Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah utus untuk menjadi rahmat bagi alam, khususnya bagi kita umat Islam. Salawat bersambung pula kepada keluarganya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, serta para sahabat yang dulu setia berjihad, berdakwah bersamanya, dan para tabi'in yang menyambung amanah, serta siapapun dari seluruh kaum muslimin yang istiqamah, termasuk mudah-mudahan di antaranya kita. Mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah syafaat di hari kiamat, sehingga kita bisa dekat-dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang hadir pada subuh ini di Masjid At-Taqwa Indosakinah wal Mawaddah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Kita menyambung pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Setelah di bab sebelumnya, babu hijrati ar-rajul, bab tentang menghajar atau meninggalkan, memboikot seseorang. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha memboikot kemunakannya Abdullah ibn Zubair karena sesuatu perkataannya yang terlanjur, yang bagi Aisyah menyinggung perasaan, sehingga dia tidak mau berbicara dengan Abdullah ibn Zubair. Tapi subhanallah, Abdullah ibn Zubair berusaha melalui orang lain yang merupakan murid dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk minta izin masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala, yaitu Al-Miswar ibn Makhramah dan Abdurrahman ibn Al-Aswad ibn Abi Yaghuth, dan seterusnya kisah. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab yang lebih spesifik lagi, tadi secara umum, tapi ini bab hijratul muslim. Kalau tadi hajar secara umum, yang tadi merupakan yang satu tali nasab dan keturunan, yang hubungannya bukan hanya sekedar persaudaraan muslim, tapi juga merupakan senasab, karena Aisyah adalah saudari kandung ibundanya Abdullah ibn Zubair, itu Asma binti Abi Bakar zatin nitaqain. Nah, ini ada hubungan agama dan hubungan nasab.
Sedangkan setelahnya adalah babu hijratil muslim, sesama muslim boleh atau tidak untuk melakukan al-hajru atau meninggalkan atau tidak bertegur sapa atau tidak berbaikan. Kalau bahasa kampungnya tidak ketahuan. Itu. Kalau ada orang kampung di sini paham tuh, tidak ketahuan. Ya, bahasa kampung kita bukan kampung semua kampung ya sih. Nah, artinya tidak berbaikan. Karena bisa saja orang mengatakan sama muslim boleh saja tidak berbaikan. Apalagi sebagian kadang-kadang menjadikan al-hajru itu sebagai al-asl dalam pergaulan sesama muslim. Ya, menjadikannya sebagai al-asl. Padahal yang kita tahu Nabi SAW melakukan hajru kepada sahabat sangat-sangat terbatas. Yang saya ingat beliau melakukan hajru karena suatu kesalahan dan pelanggaran itu hanya sekali ketika kisah Ka'ab bin Malik. Kalau kita hampir setiap kita ada melakukan al-hajru, meninggalkan saudara muslim. Asal sudah tidak sepaham langsung dihajar gitu. Memang betul-betul hajar. Jadi hajar bahasa kita bukan hajar bahasa syar'i lagi. Asal tidak sekelompok langsung dihajar. Nah, kalau menurut saya itu ada kekeliruan besar. Ya, kalau hanya sekedar tidak sepaham dalam suatu masalah yang sifatnya furu'iyah, ini tidak syar'i. Beda kalau seandainya hajur itu pada hal-hal yang memang membedakan jalan kita. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Taib, qala rahimahullah ta'ala, haddathana Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Uwaisi, saudara atau anak paman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qala haddathani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik. Biasa Imam Al-Bukhari bila mendapatkan riwayat dari jalur Imam Malik ada Ismail al-Uwaisi, di dalamnya dia dahulukan sanad itu. Dia suka sanad dari Ismail bin Abdullah ibn Abi Uwais al-Uwaisi al-Madani dari Imam Malik. Haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku hadis ini Malik, itu Malik ibn Anas al-Madani Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, Imam mazhab al-Maliki yang terkenal. Ada Ibn Syihab dari Ibnu Syihab, ini juga masyhur, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri, merupakan ulama pertama yang melakukan pencatatan hadis atau pengumpulan hadis secara besar-besaran atas instruksi resmi dari pemerintah, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi jami'. Beliau juga merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Masih ingat salah satu dari 6 itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Yahya ibn Abi Kathir di Basra, Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi di Basra, Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah, dan Al-A'mash juga di Kufah. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW sejak kecil, sejak beliau berumur 10 tahun sampai Nabi wafat di saat beliau berumur 20 tahun. 10 tahun bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana
wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. La tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad, mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya atau memboikot saudaranya fawqa 3 layal, lebih dari tiga malam, lebih dari 3 malam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Hadis ini sesuai dengan bab hijratul muslim, bab larangan memboikot seorang muslim. Jadi hukum asalnya kita itu adalah as-sabru wa tahammul, itu bersabar dan menahan diri dari satu, jangan membenci. Maka dilarang oleh Nabi SAW karena awal dari sebuah tindakan meninggalkan itu adalah kebencian. Muslim tidak dibenarkan membenci muslim yang lain. Oh, tapi kan banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Memang manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Kalau seperti kata seorang penyair, siapa yang mencari teman tanpa ada kekurangan, tak akan pernah dia memiliki teman. Tak akan mungkin. Di si fulan memang ramah, murah bergaul, tetapi tidak tahan pula lokeknya. Tahu lokek? Apa itu lokek? Pelitnya luar biasa. Si fulan pemurah pula, tapi luar biasa pula sensitifnya. Asal salah cakap tersinggung pula, 10 hari tidak bersamaan. Dan seterusnya, ada kelebihan. Si fulan pemarah, asal sedikit salah itu ngomel-ngomel, tapi cepat pula luruh hatinya minta maaf. Asal apa sedikit marah tapi minta maaf terus. Ada juga dia pemarah tapi cepat minta maaf. Yang parahnya saudara pemarah tidak mau pula minta maaf, hati yang payah. Sudah pemarah tapi tidak pernah minta maaf. Pokoknya atas 1 kali salah anda. Nah, ini sifat-sifat membuat kita membenci. Kalau antum membenci dari saya sifat kedekut, saya membenci antum sifat tak sabaran. Nah, kalau demikian nanti tidak ada muslim yang mungkin saling mencintai. Padahal saling mencintai itu syarat untuk beriman kita. Syarat beriman kita, dan beriman itu syarat masuk surga. Makanya tak masuk surga orang yang tidak beriman, dan tak kuat imannya orang yang tidak sabaran, yang tidak saling mencintai sesama muslim. Sebab kalau sudah saling membenci, salam saja yang tidak bermodal, padahal kalau dijawab kan beruntung saja. Kan beruntung bang ya, dijawab salam beruntung kan, memulai salam lebih beruntung lagi, sunat. Tapi kalau sudah benci, apa nak jawab salam? Nah, benci saya nengoknya, benci nengok aja benci. Jadi akhirnya kaum muslim banyak sekali kebaikan yang akan kita ini kan, akan
kita lewatkan. Makanya Nabi pesan, wala la tabaqadu. Jangan kalian saling membenci. Dan ini lebih kepada personalnya. Tapi kalau yang namanya akhlak buruk, kita benci memang. Saya memang punya kekurangan saya misalnya. Tadilah mungkin kedekun. Itu akhlak itu kita benci. Tapi kalau sudah dibenci pribadinya langsung, ada kelebihan-kelebihan yang dia miliki, kita akan apa namanya, tidak akan kita perhatikan. Nah, ini awal daripada al-hajru, adalah kebencian. Ya, seorang penuntut ilmu benci kepada seorang guru atau syekh. Mau dia menuntut ilmu lagi? Hah? Nah, dia hadir di majelis syekh, benci saya. Kenapa? Dia begini. Dan ini ada kaum muslimin dan muslimat. Sampai ada yang mengatakan, ya, menyesal saya bertemu dengannya. Andainya saya tidak bertemu dulu, saya ambil aja ilmunya. Ini kadang seperti kata penyair, wa antasma'a bil mu'aidi khair min antara. Kalau dengar ceritanya mentereng, tapi pas ketemu, a'udzubillah. Sampai banyak di antara sebagian masyayikh kita, kadang-kadang lebih baik dia tidak menjabat suatu jabatan apapun. Sebab ketika menjabat, hilang ilmunya. Tidak ada urusan yang mudah dengannya. Semua sulit. Ada seorang kawan dari satu negara bagian, urusan dengan gurunya sendiri yang merupakan pejabat. Mohon maaf. Dan takhasusnya takhasus sunnah. Nah, jadi orang tahu hadis ini ada belum mufrad, mungkin bukan dibaca aja, sudah habis semua hafal dia. Ya. Tapi ketika berurusan yang sederhana saja, ya kalau saya melihat sangat sederhana, aturan membolehkan. Tapi pas di beliau tidak ada yang mudah, sulit semua. Semua sulit. Itulah memang sifatnya gitu. Kalau hendak nih orang antri, tidak senang dia kayaknya. Kalau hendak melihat orang lepas dari berurusan dengannya jengkel, dia tidak suka nampaknya. Allahu a'lam. Akhirnya kawan ini karena tidak selesai urusannya, marah sama Syekh. Ya Syekh, man wali amra min ummati, baca hadis kan. Man wali amra min amri ummati fasyaqqa alaihim Allahum fashqaq alaihi. Dan seterusnya dia baca. Apa jawabannya? Belum lahir nenekmu, saya dah hafal hadis itu. Subhanallah. Ya memang dia hafiz. Hafal di hadisnya. Ya. Sudah profesor di hadis. Nah, misalnya kan. Tapi, apa jawaban murid ini? Saya tidak butuh hafalan saya butuh perangai saya, katanya. Saya butuh perangai saya. Nah, kalau kejadian seperti ini antum alami, siap tidak untuk tidak membenci? Kalau antum tidak siap membenci, tidak siap untuk tidak membenci, nampak Syekh Jojo nampaknya. Ya, salam pun antum akan mengelak, sah? Antum akan mengelak dari dia. Apalagi nak duduk di majelisnya. Nah, kalau itu yang antum ikuti, ya Syekh, khalas, antum rugi. Kalau melihatnya perasaan rusak, rugi kan? Kedua, bila bertemu dengannya antum tak akan mengucapkan salam, hilang lagi. Kemudian tauqiru ahli ilmi antum akan hilangkan. Kemudian istifadah dari ilmunya dan sebagainya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man lam yasbir ala jafwatil muallimi sa'atan yatajarra murral jahli tula hayatihi. Hayatihi. Siapa yang tak sabar dengan sikap kasar guru sesaat, guru kan tak lama dengan kita, besok kita jadi guru lagi. Nah, besok kita lagi yang ngasarin orang. Allah musta'an. Tak sabar, silahkan untuk menelan pahitnya kejahilan sepanjang masa, sepanjang hidup.
Jadi kalau antum ada melihat sifat yang tak baik dari guru, termasuk saya ya, jangan langsung benci saya. Ya, yang tak baik itu aja dibenci. Makanya jangan saling membenci, karena ini awal dari al-hajru. Awal daripada al-hajru. Jadi Nabi memberikan mukaddimah ini. Jangan saling membenci sesama muslim. Akhlak itu pasti kita benci. Pemarah, suka mempersulit, tapi pribadinya dia bukan hanya itu kekurangannya. Afwan, dia punya kekurangan iya, tapi kelebihannya juga tidak sedikit. Wallahu musta'an. Cuman kadang itulah. Makanya mudah-mudahan kita yang ustadz nih kalau tidak siap mempermudah urusan, jangan ambil jabatan. Itu nasihat saya. Nanti membuat image ilmu itu rusak di mata orang. Ya. Rusak. Ada seorang saya, masya Allah, diberi jabatan. Jangankan mahasiswa, dosen saja dikurungnya gitu. Hanya punya dosen saja dikurung. Jadi diberikan satu jabatan. Jadi siapapun yang terlambat 15 menit waktunya hanya diberi, dikunci pintu fakultas. Ini fakultas beliau. Fakultas. Jadi yang terlambat, dosen pun terlambat, terkunci di luar. Tapi alhamdulillah, untung cepat diambil alih oleh orang tua beliau. Beliau ini melakukannya atas nama din, atas nama agama. Sebab kan amanah, memang kita kan dosen sebenarnya tidak boleh terlambat Ustaz ya. Memang tuh amanah wajib kita ini kan. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat berarti kan kurang kita menunaikan amanah. Berdasarkan itulah beliau ingin seluruhnya tertib. Termasuk dekannya karena terlambat dikurung juga. Tapi kan ini mohon maaf ya, tidak semua orang siap untuk itu. Akhirnya kadang kan dikunci lama, boleh cari kuncinya dulu kalau nak pas. Jadi ada nanti presiden tidak baik. Oleh sebab itu maka diminta oleh orang tuanya supaya di apa istilahnya, bukan dipecat, apa namanya, dibebas tugaskan dan diganti. Sebab apa? Sebab kalau dia teruskan nanti terjadi persinggungan yang tidak sehat antara sesama masyayikh, sesama dosen, kemudian sesama dengan mahasiswa, karyawan. Padahal beliau membawa ilmu yang sangat banyak, kemudian bawa adab yang harus sangat tinggi. Cuma itu aja. Artinya dari sekian banyak kebaikan-kebaikannya, itu saja masalahnya. Sebenarnya dia tepat di posisi yang tepat, menjaga amanah. Betul ya sebenarnya. Cuman di penerapannya tadi. Jadi, iyalah, orang terkejut, orang tak biasa kayak gitu, tiba-tiba dikunci. Oleh sebab itu kaum muslimin sekalian rahmati Allah. Nah, apakah karena ini kita langsung membenci? Kalau kita benci, kita rugi. Karena sebenarnya memang kesalahan kita. Kenapa terlambat? Sah? Awak memang tidak suka disalahkan saya. Ya, dah salah pun tidak suka disalah. Kalau bisa, jangan dihukum lah gitu. Nah, Allah musta'an. Apalagi antum enak enggak? Ya di depan mahasiswa nanti dikunci, tidak bisa masuk. Gimana perasaan Bang Roni kalau antum dosen tiba-tiba pintu fakultas dikunci oleh pejabat? Awak terlambat bersama mahasiswa di situ. Tentu lama-lama kerusaklah reputasi dosen. Apalagi setiap hari pula dapat jatah kena kunci. Kan tidak pas. Jelas? Boleh mungkin diterapkan untuk mahasiswa, tapi disiapkan pintu khusus untuk dosen. Siapa itu khusus untuk dosen? Supaya nanti dosen lewat jadi situ. Kalau enggak, nanti sama-sama ngantri di situ dosen sama mahasiswa. Akhirnya nanti kalau bahasa pendidikan yang sering undang-undang Ustaz Dayat, ada ilmu atau adab yang tidak diajarkan tapi tertanam kepada
siswa. Jangankan kita, dosen aja tidak tertib. Nah, gimana? Jadi yang begini-begini dia harus dihindari. Oleh sebab itu kalau tuan-tuan sebagai pembawa ilmu, kalau tidak siap dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan, kan ini prinsip Nabi SAW, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma, mencari yang paling memudahkan. Ini tidak semua masalah sebenarnya sudah hampir selesai tuntas, sampai di meja beliau mentah lagi. Itu yang masalah. Udah tuntas, udah hampir selesai, ibaratnya tinggal parap lagi kan. Udah hasil rapat maraton sekian, sampai di mejanya semuanya dibatalkan, dianulir, ulang kembali dari nol. Orang sudah berminggu-minggu. Kalau memang ada perbaikan, jangan dibatalkan, masukkan nih catatan. Nah selesai, perbaiki, selesai. Ini tidak harus diulang kembali dari nol. Antum tidak pernah merasakan buat skripsi dari awal bimbingan, habis itu ulang, rubah judul kembali. Berat kan? Tidak mungkin. Jadi ini awal daripada awal daripada hajru itu adalah akibat saling membenci. Dari sisi lain, kita pun harus selalu berupaya untuk tidak menjadikan sifat-sifat buruk itu menonjol sehingga kita saling membenci. Apa yang tidak suka orang dari kita? Pasti kita semua tahu sifat yang tidak disukai orang dari kita. Apa misalnya bang? Tidak sabaran. Upayakan jangan terlalu tidak sabar. Kalau suka marah, jangan terlalu, tidak sabaran suka marah sama aja bang ya. Nah, misalnya apa sifat yang antum tidak suka lagi? Suka mengungkit-ungkit. Nah kan itu, ngungkit-ngungkit sesuatu yang sudah lama ditimbun, tiba-tiba dibangkit-bangkit lagi. Jangan diupayakan, jangan sampai situ. Ada pula orang kalau bila hadir selalu memberatkan, minat thuqala. Kan ada kitab namanya Zammus Thuqala. Pokoknya asal datang memberatkan. Kalau kita lihat orang memberat, kita jangan datang ke orang. Ya, nah, kan kelihatan itu. Kalau kita datang, orang awalnya cerita terbuka, bebas, ya nah, santai, tiba-tiba kita jadi serius. Jadi semuanya sebab tertahan gitu. Ketawa pun tertahan. Senyum pun tak boleh. Salah senyum pun nanti jadi catatan. Allah musta'an. Baik kaum muslimin. Kemudian wala tahasadu. Wala tahasadu. Kalau tadi saling membenci karena sifat, ada sifat-sifat buruk pada kita atau yang tidak disukai. Sekarang wala tahasadu, jangan saling hasad. Hasad ini pada umumnya lahir dari kelebihan orang dari kita. Dan memang seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan subhanallah, ma min qalbin, ma min ahadin illa wa fihi hasad. Kamakan, saya lupa awalnya, bahasanya indah. Baik, ala kuliah. Fa amma, awalnya saya lupa redaksi beliau. Ada yang ingat, tolong diingatkan. Ma min ahadin illa wa fihi hasad. Ma min ahadin illa wa fihi hasad. Fa ammal karimu fayukhfihi wa ammal laimu fayubdihi. Setiap orang punya bibit hasad. Kau tidak percaya bang? Nanti saya beli mobil baru, tiba-tiba nampak berdesir enggak? Berdesir. Mana pula Ustaz Dasman beli mobil baru? Utang belum selesai, dah mobil mulai itu. Sah? Itu baru mobil bang. Apalagi kalau abang dengar Ustaz Dasman beristri baru.
Ada berdesir, berdebar jantung kita. Sah? Ada enggak antum merasakan? Hah? Berarti apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Nah, betul. Ini misalnya, Syekh Dayat misalnya, junior saya. Di sisi umur, tapi kalau sejabatan senior saya. Nah, beliau anak-anaknya tentu lebih muda-muda dari anak saya. Tiba-tiba dengar dia bermenantu lebih dulu dari saya. Nah, subhanallah, ada nggak terasa? Masa laku pula anak dia daripada anak saya? Misal, itu syaitan. Ada. Bibit-bibit hasad itu ada. Nah, jelas ya? Ada. Atau saya dengar Ustaz Rahman Divi misalnya, orang Payakumbuh. Hadir kajiannya ramai orang di sini. Pas saya kajian sedikit orang yang hadir. Ada terasa. Ada. Semua tuh. Ya saya, anak kita ini berprestasi. Padahal ayah tukang rujaknya. Kan itu kan awak dokter misal. Ada. Betul kan? Nah. Dan seterusnya. Tapi kata Syekhul Islam, itu bisa diterapi dengan apa? Ammal karimu fayukhfihi. Orang yang mulia akhlaknya, yang tinggi grade-nya, dia akan sembunyikan itu. Tidak terlihat dalam sikap. Akhirnya hilang sendiri. Kalau bahasa kampung kita, biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Paham Ustaz? Pecah di perut. Kalau pecah di perut, biasanya dibuangnya di dalam. Tapi kalau udah pecah di mulut, buangnya sebarangan. Kadang dalam masjid tak tertahan, tumbah nih. Saya kira paham ya. Ada orang yang mengeluarkan, kalau sakit perut, lalu dia naik keluaran isinya di dalam masjid, pasti kejaran dia ke situ. Akamrakullah. Tapi kalau muntah, kadang-kadang tidak sempat sampai ke situ, kadang masih dalam masjid terbuka. Jadi orang yang mulia, dia tekan itu sehingga tidak terlihat. Wa ammal laim fayubdi, yang akhlak-akhlak buruk terlihat. Dia akan menjadikan itu sebagai alat untuk merendahkan orang, menjadi alat untuk menghasut orang, menjadi alat untuk bahkan kadang-kadang memotong rezeki orang. Mohon maaf, rezeki kan tidak salah alamat, tapi bahasa ini bahasa yang sering digunakan. Jangan potong rezeki orang, paham tak? Harusnya Ustaz Fajri dan diangkat jadi ini misalnya, karena dasman hasad, lalu saya cari pihak yang berwenang, jangan sampai dia, saya punya calon lain. Misal keponakan, misal. Padahal dia yang patut, tapi karena saya hasad sama dia, dia tidak boleh bangkit. Ya, dia kader yang harus disembunyikan. Nah, kader yang harus disembunyikan. Ya, ada sebagian orang itu kader tapi tidak boleh dinampakkan, disembunyikan. Ya, pahamlah. Ada kader disembunyikan. Ya, saya sudah mendapatkan bahasa ini. Ya, ini kader tapi tidak boleh dinampakkan. Nah, Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini hasad yang diperturutkan. Nah, bila ini semakin banyak, hati antum tak akan bersenang bertemu dengan orang yang antum hasad kepadanya. Akhirnya lahir lagi al-hajru akibat daripada itu. Nah, yang ketiga, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Membelakangi mungkin kumpul padanya. Penyakit pertama benci. Kalau sudah benci, jangankan orang lain, orang terdekat dengan kita pun kalau sudah membenci sesuatu dari kita, itu sudah membelakangi kita. Istri pun kalau sudah benci sama kita, tidurnya badu punggung sama kita. Kan nih bang? Kalau istri sudah badu punggung sama kita, atau siap-siap untuk introspeksi diri. Apa sebabnya?
Kalau kami ustaz-ustaz ini tahu sebabnya. Tahu sebabnya? Kalau ustaz-ustaz ini ya sakit pun ditinggal pergi. Paling-paling itu sebabnya. Kalau masalah lain enggak biasanya. Emangnya kalau masalahnya kopi enggak ada, lalu banting apa itu insya Allah enggak ada di ustaz. Masalah kami selalu sering adalah suka ninggalkan istri. Terpengaruh oleh pepatah orang tua-tua dulu, sayang istri tinggalkan. Terkadang bang, pepatah orang tua sayang istri tinggalkan. Tapi kalau selalu ditinggal, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ajak-ajaklah mereka pergi. Itu mah kalau bisa pergi setiap waktu. Allah musta'an. Misalnya kalau dia lagi tidak senang, nanti dalam hadis Aisyah di akhir, Nabi tahu bagaimana Aisyah suka, bagaimana Aisyah tidak suka. Cuman Ummul Mukminin kan lebih bagus dalam menyikapi apa yang tidak suka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya mengatakan, apa katanya? Gimana Rasulullah, engkau tahu saya tidak suka? Kalau kamu tidak suka, kamu bilang la wa Rabbi Ibrahim. Kalau senang-senang, wa Rabbi Muhammad. Na'am wa Rabbi Muhammad. Itu senang. Maka Aisyah, wallahi la ahjuru illa smaka. Saya tidak bisa menghajar kecuali namamu saja. Adapun adu punggung nggak akan terjadi. Gitulah. Tentu kalau istri kita kayak gitu, kayak Ummul Mukminin pula. Jadi Allah musta'an. Kalau istri kita sekali-sekali mungkin ada adu membelakangi. Disapa kadang tidak menyahut. Apa sebab? Dia tidak seperti ummahatul mukminin. Oleh sebab itu, jangan dibalas dengan tadabur pula. Dia sudah membelakang, kita pun tambah, apalagi pakai tendang pula. Ya itulah. Saya kalau memang tidak bisa, untuk sementara misalnya terapi dengan cara yang lebih elegan, maka tinggalkan lagi. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau tabagut saling benci, kemudian tahasud saling hasad, kemudian tadabur saling membelakangi, hapus dari kamus kita, biiznillah ta'ala akan melahirkan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, karena salah satu sifat ahlil jannah itu adalah ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia hari itu saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu diantara yang membuat kita menjadi orang pilihan itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan diantara adab yang mulia itu meninggalkan saling benci, meninggalkan saling dengki, meninggalkan saling membelakangi. Sehingga persaudaraan akan kokoh. Dan Nabi tekankan di akhir, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah untuk menekankan tidak boleh ada hajru lebih dari 3 hari. Kadang-kadang dilakukan terapi atau shock terapi, namanya terapi psikologis. Seseorang itu tidak disapa, tidak diinikan untuk memberikan teguran. Tidak, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari jadi terbiasa. Akhirnya 30 tahun pun tidak saling berteguran. Ada seorang ustadz mengadu ke saya sudah 20 tahun tidak teguran sama ustadz itu. Subhanallah, 30 tahun. Banyak sekali pahala yang didapat gara-gara 30 tahun tidak berteguran itu. Subhanallah. Masalahnya sebenarnya tidak besar. Tetapi karena hati yang tidak besar, akhirnya masalah jadi besar. Kalau hati kecil, melimpah. Dia masuk masalah itu melimpah, pecah.
Makanya hati yang harus dilapangkan, harus luas hati itu. Saya katakan, mau enggak Buya? Ini Buya ini masalahnya, Buya sama Buya. Bukan orang-orang kecil, bukan ustaz-ustaz MDA, tidak. Ya, orang yang sudah kalau dalam apa namanya, dalam status keilmuan akademis dipuja. Ada yang di atas profesor lagi, Bang? Enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi. Kalau untuk ulama ada yang lebih tinggi dari ketua majelis ulama? Enggak ada. Mereka sudah mencapai sampai peringkat itu. Nah, lalu saya bilang, mau enggak saya damaikan? Gitu aja. Mau enggak saya damaikan? Oh, siap sekali ya, Ustaz. Nah, kalau gitu, ya ikut apa kata saya. Misalnya saya dengan Ustaz Dayat, biasanya panggil siapa sama Ustaz Dayat misalnya. Ini contoh ya, jangan bukan Ustaz Dayat orangnya, enggak, yang salah paham. No. Biasanya Ustaz manggil beliau pakai panggilan apa? Kalau bahasa kampung gitu, kita di sini bawaan aja. Padahal beliau lebih tua 2 tahun. Nah, ini kawan main kelereng dulu Ustaznya. Kawan main kelereng waktu kecil, jangan-jangan gara-gara kelerengnya dulu Ustaz. Jadi kalau kelereng tidak dibayar kelerengnya kan, Allah Ustaz. Tidak terlalu masalahnya, masalah sederhana. Buktinya dengan cara sederhana bisa menormalisasi kembali hubungan. Lalu saya katakan, subhanallah, ikut kata saya. Apa itu? Tolong panggil dia dengan panggilan yang meninggikan dia. Terserah. Nak panggil Ocu, kalau orang Ocu. Nak panggil Udah, kalau orang Minang. Nak panggil Mas, Akang, dan sebagainya, terserah. Akhirnya, betul, siap. Saya telepon. Kebetulan pula yang satunya mau berangkat haji. Orang naik haji kan nak bersih-bersih kan, itu pula ada untungnya gitu. Orang kita ini, orang nak naik haji mesti nak bersih-bersih. Kemudian saya dalam kondisi dirawat inap. Nah, tentu kan permintaan saya tentu akan diperhatikan. Jangan-jangan besok dia wafat kan. Nah, ini memohon. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Apa kabar? Setelah basa-basi, ini Syekh Fulan sudah selama ingin bertemu dengan Syekh. Bisa bicara? Silakan. Langsung panggil. Apa kabar Bu ya? Ojo. Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT. Ternyata hati itu sebenarnya mudah. Dengan catatan, antum mau sedikit berkorban. Sedikit aja. Mau memberikan panggilan yang menyenangkan orang. Masa manggil Buya aja antum tidak siap. Memang dia Buya kok. Masa manggil Ocu saja itu tidak siap. Memang dia Ocu lebih tua dari kita. Jelas ya? Jadi kadang-kadang orang bakhil, ada di bab itu pun bakhil. Misalnya, ini Ustadz Fajri misalnya. Beliau adalah seorang yang bersanad. Tidak mau dia nonjolkan. Apa sebab? Sebab ketika dia sebut bersanad, dah semen tidak bersanad. Kan tempe gelombang tuh. Takut tempe gelombang. Gara-gara beliau punya sanad, saya tidak punya sanad. Zalika fadlullah itu mayasya. Antum sendiri kenapa sia-siakan dulu? Antum berada di tempat yang banyak sanad. Akhirnya tidak mau menyebutkan bahwa beliau punya sanad. Apa sebab? Ini tidak pernah ke Madinah, punya sanad. Awak lama di Madinah tidak punya sanad. Ada orang bakhil dengan itu. Padahal kan kita tidak memberi sesuatu yang tidak ada padanya, sesuatu yang ada padanya. Kenapa tuh tidak mau berikan? Saya sudah menemui banyak model-model seperti ini. Ada? Kalian tonton temukan? Rupanya apa yang kau rasakan juga. Nah, ada memang orang yang bakhil, tidak mau memberi. Walaupun kita tak suka, Nabi melarang kita suka dipuji, apalagi dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Cuman itu orang yang akan kita puji harus begitu, tapi bukan kita. Kita harus memberikan ya apresiasi sedikit. Bukankah Allah juga memanggil Nabi kita dengan ya ayyuhan Nabi? Ditinggikan ya dari memanggil nabi-nabi yang lain karena apresiasi tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu maka
sifat-sifat. Jangan saling membelakangi, saling mendengki, saling membenci, membuat kita akan menjadi hamba-hamba Allah, dan tidak boleh meninggalkan lebih 3 hari. Kalau udah lebih 3 hari tidak ada pengaruh lagi tuh. Apalagi kalau menghajar orang yang tidak tahu kenapa dia dihajar. Kemarin saya Masjid At-Taqwa Indo Sakinah, tidak ada satupun orang yang jawab salam saya, entah kenapa. Pada baru sekali dia masuk sini, langsung salamnya tidak dijawab. Ya Syekh, Nabi katakan salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Lalu Syekh bilang jangan salam kecuali yang jenggotnya panjang. Orang tidak tahu jenggot itu sunnah, orang tidak tahu kebanyakan. Sebanyakan tidak tahu. Dan kebanyakan yang tahu tidak mau tahu. Paham tidak? Ya, kebanyakan yang tahu pun jenggot itu katanya, kalau kata hadis Abdullah bin Umar, dipotong fokal qabdah, yang di atas genggaman. Jadi genggaman jadi potong di sini. Habislah jenggot. Kan pokok kan di atas katanya. Nah, tidak boleh takwil. Jadi pokok di atas dipotong dari di sini, sehingga tinggal bibit-bibitnya aja lagi. Jadi kadang orang tidak tahu, yang tahu pun kadang tidak mau tahu, tidak mau itu. Lalu antum gara-gara jenggot tidak menjawab salam seorang muslim. Jadi ini ada kekeliruan dalam berinteraksi dan bermuamalah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang tadi. Semoga Allah jadikan hadis ini menjadi peringatan bagi kita. Ada banyak hadis lagi dalam bab ini, cuman yang ini mewakili nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita selesaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali 2 pekan ke depan. Dan ada acara juga sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.